Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan di dalam pembahasan kita dari kitab Yosua. Saudara, hari ini di pasal yang kedua kita akan melanjutkan di ayat 1 sampai 24. Saya sebelumnya apresiasi sekali dengan tim pelayanan yang banyak sekali bekerja keras kemarin di acara kebersamaan dengan gereja-gereja sekota Sydney di Randwick Town Hall. Kami bersyukur ibu-ibu, saudara-saudari yang membuka stand, semuanya adalah perjuangan saudara. Saya sering katakan saudara, ini adalah gerakan bersama kita. Hasil bukan sesuatu yang menjadi target. Berapapun yang saudara lakukan, saya yakin hari ini kita terus konsentrasi pada pembangunan persiapan renovasi di gedung samping. Wujud nyata daripada persembahan-persembahan ini saya yakin dari hal yang sekecil apapun berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk panitia, Bapak Ibu yang sangat mendukung dalam pelayanan ini bersama-sama. Saudara sekalian, kita akan sampai pada Yosua pasal 2. Saudara sekalian, kita melihat ya, di bagian ini kita menemukan satu judul dari LAI, yaitu Rahab dan pengintai di Yeriko. Saudara, kalau kita orang tua atau opa oma, saudara punya cucu yang baru, kita mau cari nama. Kalau cucu atau anak saudara perempuan, kasih nama apa saudara? Saya sebagai pendeta jarang sekali saudara ketemu nama Rahab saudara. Namanya siapa? Ibu Rahab, jarang sekali. Tidak pernah malah saya. Namanya selalu bagus saudara. Priscilla, Naomi, Ruth, Deborah. Ya, ada lagi nama-nama Alkitab yang indah-indah, saudara. Jarang sekali namanya Rahab. Saudara. Kenapa, saudara? Karena bukan sulit disebutkan, tetapi konotasinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan nama Rahab di sini, saudara, justru ini nama yang muncul di bagian ini, saudara-saudara. Mungkin kita bertanya, apakah di Yeriko itu tidak ada wanita perempuan yang lain yang lebih baik lagi, yang middle class? Kenapa harus ke Rahab? Dan Alkitab mencatat di sini Rahab itu dipilih oleh Tuhan di dalam teks kita, saudara. Perempuan yang dikatakan sundal, perempuan yang disebut dengan pelacur. Dan nama Rahab ini enggak pernah diganti sampai pada waktu catatan di silsilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, enggak enak didengar saudara, di telinga nama Rahab yang konotasinya itu adalah sangat tidak bagus. Tetapi kalau saudara memperhatikan di bagian ini, saudara-saudara, justru kita bertemu Rahab itu sebagai pahlawan. Pahlawan, bahkan dia sebagai orang yang disebutkan, saudara-saudara, menjadi topik yang sangat indah sekali di bagian mana kita bisa melihat kitab Yosua ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar dari bagian pasal 2 ini 3 tema, 3 hal, saudara, secara ringkas. Karena waktu, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa mempelajari, saudara, yang pertama pentingnya usaha manusia. Yang kedua, yang sering kali menjadi isu berbicara tentang pasal 2 Rahab ini adalah kebohongan. Saudara, padahal di pasal 2 ini senternya, pusat beritanya bukan kebohongan, tetapi banyak dari abad ke abad gereja-gereja, para teolog seringkali memakai ayat-ayat ini membahas tentang kebohongan Rahab. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan memberikan janji keselamatan. Mari kita lihat dengan ringkas bersama saudara. Nah, saudara-saudara, kita tahu saudara-saudara, kota Yeriko itu merupakan halangan yang besar untuk menaklukkan Kanaan, saudara. Saudara, Yeriko itu kotanya itu bertembok-tembok, saudara. Besar-besar di sana. Dijaga oleh orang-orang perkasa, orang yang kuat
bahkan orang yang kejam, penumpah darah, orang Amori, saudara. Nah, saudara-saudara, dikatakan di teks kita, saudara, Yosua mengutus pengintai 2 orang muda untuk melihat keadaan di sana, untuk mengukur kekuatan di sana, untuk mempelajari mentalitas dari lawan di sana, saudara. Ini mungkin yang disebut dengan rencana, strategi, saudara. Tapi Alkitab mengatakan di sana, saudara, mungkin kedua pengintai ini kurang pengalaman. Sedangkan penjaga-penjaga di Yeriko itu pandai-pandai sekali, banyak mata-mata mencermati terus-menerus gerak-gerik orang yang keluar masuk di kota itu. Nah, di situ saudara, keputusan pada waktu Yosua mengutus 2 pengintai itu, saudara. Saudara-saudara, kita perhatikan, saudara, ini kenapa Yosua mengutus pengintai, saudara? Kita melihat kisah yang sebelumnya, Yosua dan Kaleb itu pernah menjadi pengintai, menjadi intelijen. Dia pernah diutus dengan Musa, 12 suku yang mewakili 12 orang pengintai. Dan 2 pengintai yang dicatat diantaranya adalah Kaleb dan Yosua. Dan Yosua mempunyai pengalaman yang baik, pengalaman yang luar biasa ketika dia menjadi pengintai. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya melihat kenapa 2 yang diutus oleh Yosua, enggak 12. Ya mungkin salah satu alasan praktis. 10 pengintai dari 12 itu laporannya, dan kita bisa menyaksikan Alkitab bagaimana Yosua dan Kaleb yang mempunyai pandangan yang positif, mempunyai iman yang positif, sedangkan 10 orang yang ada itu justru bukan membawa kemajuan, bukan membawa kebangunan, saudara. Tapi sebaliknya, ya udahlah, nggak usah banyak-banyak orang, cukup 2 saja. Yang penting orang-orang ini orang yang tepat. Saudara kita bertanya, kenapa Yosua itu mengirim pengintai itu, saudara-saudara? Bukankah kita melihat di pasal yang ke-1, Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan tanah itu. Kenapa Tuhan Yosua mengutus 2 pengintai itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, yang poin pertama ini, saudara, pentingnya usaha manusia, saudara. Yosua masih harus berperang. Yosua harus menang dalam perang itu. Yosua harus perlu berencana. Yosua harus perlu bersiap-siap. Dia perlu mengintai, perlu mengutus intai. Saudara-saudara, kita jangan berpikir di dalam kehidupan kita mempunyai cara pikir bahwa Allah melakukan apa yang Allah lakukan, kita melakukan dengan apa yang kita lakukan dengan porsi 50% dan 50%. 50% Allah, 50% kita. Tidak demikian. Allah mengerjakan segala sesuatu dapat dikerjakan dengan segala sesuatu karena Dia Maha Bisa. Kita yang terbatas dengan penuh dengan keterbatasan, kita harus mengerjakan apa saja yang kita bisa lakukan dan pikirkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, usaha. Tuhan mengendaki kehidupan orang percaya pun demikian, saudara-saudara. Jaminan kemenangan, jaminan keselamatan sudah dinyatakan, sudah dianugerahkan. Tetapi kehidupan orang percaya harus menunjukkan kualitas kepada apa yang Tuhan sudah berikan itu. Dan kita bisa menyaksikan Yosua dengan 2 pengintai itu. Saudara-saudara, inilah yang menjadi satu poin kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, kita bertemu dengan satu diskusi kebohongan Rahab. Dikatakan oleh firman Tuhan, kedua pengintai itu masuk ke rumah Rahab ketika ada inspeksi, berbohonglah Rahab. Rahab ini berani berbohong kepada suruhan raja negeri, saudara. Demi membela orang asing, 2 pengintai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 4, 5, 6, dan 7 kalau saudara memperhatikan. Dan anehnya sekali orang-orang suruhan raja ini langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Ketika perempuan Rahab itu berbicara pada 2 pengintai itu, dia langsung aja percaya dan dia langsung pergi dan sebagainya. Saudara. Kok enggak periksa-periksa dulu seperti orang yang dihipnotis. Enggak punya respon apa-apa, hanya nurut saja.
Saudara, saya melihat inilah merupakan divine providence. Penyelenggaraan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat di dalam situasi-situasi tertentu, situasi-situasi khusus sekalipun yang kita hadapi, saudara, ada divine providence. Ada penyelenggaraan Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan di sana, saudara. Saudara, kita kembali kepada masalah isu kebohongan Rahab di sini. Sebetulnya saudara-saudara, saya katakan tadi, kebohongan Rahab ini bukan center, bukan pusat, bukan berita utama dari teks ini, saudara. Tetapi berabad-abad orang Kristen membaca bagian ini dan seringkali menjadi konsentrasi daripada apa yang dibahas di dalam Yosua 2 ini. Tetapi sebenarnya ini bukan intinya. Ini bukan inti berita. Saudara, maka di bahan kedua saya memperhatikan semua tidak ada bicara tentang kebohongan Rahab. Berpikir apakah kebohongan Arab ini diperbolehkan atau tidak. Kita bagaimana memahami, saudara-saudara. Saudara-saudara, kitab Yosua mencatat kebohongan Rahab dan tidak pernah disetujui kebohongannya, saudara. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang sifatnya laporan, deskriptif, penjelasan, tetapi bukan preskriptif, bukan keharusan, bukan tujuan, bukan perintah, seperti 10 perintah Allah, jangan berdusta, jangan berbohong. Saudara-saudara, kita melihat di dalam teks-teks Alkitab kita perlu membedakan, ini berupa laporan, berita cerita, berita tentang penjelasan, penjabaran, atau ini tentang suatu petunjuk yang harus dilakukan atau larangan yang harus dihindari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini di dalam teks kita, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rahab ini bukannya menjadi pujian bagi Alkitab kita. Kalau kita memperhatikan pasal 6 ayat 25 di sana, saudara-saudara memperhatikan di pasal 6 ayat 25 dikatakan, demikianlah Rahab, perempuan sundal dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan, coba baca saya kurang, 1, 2, 3. Demikianlah Rahab, perempuan sundal. Dikatakan apa? Telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara-saudara, dikatakan yang menjadi pujian karena apa yang dipuji itu adalah menyembunyikan pengintai, saudara. Bukan berbohong, saudara. Ini bukan yang dikatakan ini berbohong yang baik, bukan. Menyembunyikan itu, saudara. Ini yang dia sembunyikan dalam arti ia menolong menyelamatkan pengintai-pengintai itu. Itu yang dipuji. Jadi Ibrani 11 ayat 31 pun dikatakan ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di Yakobus pasal 2 ayat 25 dikatakan karena ia menyembunyikan mereka dan lolos lewat jalan yang lain. Jadi penekanannya adalah menyelamatkan pengintai itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab jelas bahwa hal norma, hal nilai melarang kebohongan, saudara. Alkitab jelas 10 perintah Allah, tadi kita menyaksikan, jangan menjadi saksi dusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca teks yang lain di Perjanjian Baru dikatakan iblis itu bapak dari pembohong. Dan kalau kita melihat seterusnya, kebohongan, berbohong itu tidak diperkenan. Tetapi kita bertanya bagaimana dalam situasi Rahab, situasi yang memaksa Rahab untuk berbohong. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca beberapa etika Kristen, buku-buku yang menjelaskan tentang tafsiran ini, saudara-saudara. Ada dua hal yang sering bisa kita pikirkan menjadi satu pertimbangan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, ada satu pandangan. Ini adalah ada dua prinsip moral,
dua absolut, maka disebut dengan konfliktik absolut. Konflik absolut. Dalam situasi yang sulit sekali untuk menghindari dosa sama sekali, saudara. Nah, situasi seperti ini, pilihlah dosa yang paling kecil, lesser evil. Saudara-saudara, berbohong itu dosa, tapi dibandingkan dengan membiarkan pengintai itu mati, maka bohong itu adalah dosa yang lebih kecil, lebih sedikit. Rahab memilih itu, saudara-saudara, memilih yang lebih ringan, lebih kecil, dan menyerahkan dirinya kepada kemurahan. Absolutisme. Nggak ada prinsip moral yang bertentangan, non-konflikting. Berbohong atau menyerahkan pengintai di dalam situasi apapun sebenarnya nggak ada yang bertentangan. Jadi bagaimana? Ada jalan yang ketiga yang harus kita temukan, jalan yang tidak berdosa. Orang-orang yang berpandangan seperti ini bisa berpikir, ya si Rahab tidak seharusnya berbohong. Dia jujur saja, pasti Tuhan melindungi. Rahab bisa berkata, masuklah, lihatlah, periksalah. Sambil dia berdoa, Tuhan butakan mata itu. Supaya nggak ketemu dua pengintai itu. Saudara-saudara, nggak perlu berbohong. Tuhan akan menolong. Saudara pilih yang mana? Satu atau yang kedua? Saudara-saudara, satu atau kedua? Halo? Atau ketiga? Satu atau kedua? Atau ketiga? Nggak ada posisi. Ya kan? Saudara, ini boleh didiskusikan. Saudara, berbohong bukan kadang dengan perkataan, dengan sikap, dengan perilaku, dengan nonverbal. Saya seringkali memperhatikan beberapa tempat-tempat itu pasang video kamera di rumahnya, di depan tuh. Bukan kamera sungguhan, cuma untuk nakut-nakuti, saudara. Ada juga saya pernah ketemu satu hal yang mungkin saya pikir kita seringkali lakukan. Kita kalau pergi traveling lama, jauh, kita hidupkan satu lampu di rumah itu. Supaya dikira ada orang yang jalan. Definisi kebohongan itu apa? Saya menemukan ada hal yang baik sekali perlu menjadi perenungan kita. Kebohongan adalah mengkomunikasikan ketidakbenaran yang dirancang untuk menipu orang lain yang berhak mengetahui kebenaran. Jadi orang itu berhak mengetahui kebenaran, tetapi kita bohongi dengan memberikan informasi yang salah. Orang yang dibohongi itu jengkel. Saya pernah baca satu kisah ini. Ada pemuda ganteng sekali di China, cakep kaya raya, wanita perempuan yang cantik sekali, menikah mereka. Nah, ketika menikah, berjalannya waktu dia punya anak. Anaknya ketika lahir dan sudah besar, mukanya jelek sekali. Papanya mulai mikir, ini kenapa ya? Papahnya cakep, mamanya cantik, kok anaknya jelek mukanya. Mulai dia berpikir-pikir, jangan-jangan istriku ini berselingkuh dengan orang lain. Tapi setelah diselidiki, saudara, rupanya sebelum mereka bertemu, mereka menikah, sang istri ini operasi wajah, saudara. Dulunya jelek, saudara. Dia operasi jadi cantik, saudara. Dan ketika itu, malangnya, saudara-saudara, anaknya mirip mamanya yang jelek gitu, saudara. Kalau mirip papanya mungkin nggak ada masalah, saudara. Nah, dia mirip mamanya jelek, saudara. Dan papanya nggak terima, dia tuntut ke pengadilan, saudara. Saya lihat cerita ini, saudara-saudara, nggak tahu benar atau enggak, tapi saya menambil satu pelajaran. Orang yang dibohong itu biasanya pada umumnya marah sekali. Ditipu itu nggak senang, saudara. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, saudara-saudara, ya kan, kebohongan itu, saudara-saudara, itu nggak disenangin. Tipuan itu nggak disukai, saudara.
Orang Kristen harus menjaga kejujuran, menjaga integritas, kelurusan hidup, kesucian hidup kepada setiap orang yang berhak mengetahui kebenaran. Kita harus beritahu. Tetapi pernyataannya, apakah orang suruhan Raja Yeriko itu berhak? Saudara-saudara, Rahab menyembunyikan pengintai itu. Intensi daripada suruhan raja itu, saudara, apa, saudara? Membunuh. Maka jawabannya, saudara, dia tidak berhak mengenal kebenaran. Rahab memilih jalan yang demikian. Saudara-saudara, poin ini menjadi satu perenungan bagi kita kepada hal yang ketiga, yaitu Rahab mempunyai pengakuan iman yang begitu kuat. Saudara perhatikan poin yang ketiga di ayat 8 sampai ke 11 atau ayat yang ke-12. Pengakuan Rahab ini, saudara, pengakuan iman seorang perempuan Kanaan. Di situ ia mengucapkan suatu kalimat yang luar biasa. Dia katakan, hanya Tuhan yang memerintah segala sesuatu. Yahweh telah memerintahkan negeri ini kepada Israel. Bahkan dikatakan hati kami ciut ngeri menghadapi orang-orang Israel. Ayat yang ke-9 itu. Kalau saya memperhatikan mereka, kenapa Rahab sedemikian rupa, saudara? Karena mereka mendengar Eksodus, peristiwa keluaran Israel, keluaran yang luar biasa, saudara-saudara. Peristiwa ini sangat menjadi suatu berita yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar sana. Dia tahu apa yang pernah dialami Israel, saudara. Rahab mendengar kisah itu. Belum lagi Rahab menyaksikan bukan hanya peristiwa Eksodus, tetapi dia melihat penumpasan dua raja Amori, yaitu Sihon dan Og, di ayat 10. Saudara, ayat yang ke-11 ini diulang lagi. Ketakutan, tawar hati, jatuh semangat, diakhiri dengan kalimat Yahweh Allah di atas surga dan di bawah bumi. Dan orang-orang yang ada di bawah surga dan di bawah bumi ini, saudara-saudara, seperti Rahab termasuk ada di dalamnya. Jadi Allah itu bukan monopoli, bukan hanya di lokasi Israel saja, tetapi ini ada di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara. Bagi segala bangsa, dari semua orang, saudara. Ini pelajaran yang terpenting bagi kita, saudara-saudara. Kita melihat, saudara, sehingga Rahab itu yang dimana dia melihat, dia bukan hanya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan anugerah pengampunan, anugerah keselamatan baginya. Jadi keselamatan itu bukan hanya bagi Israel saja, tetapi bagi dan lewat Israel itu berkat daripada ini semua masuk kepada kehidupan semua bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi kita sudah melihat Tuhan ketika bertindak di dalam anugerahnya kepada Rahab. Saya melihat di sini saudara-saudara ada anugerah Tuhan yang melampaui batas-batas. Bahkan melampaui masuk ke dalam batas dosa-dosa yang begitu kecil. Tuhan menyelamatkan pendosa itu. Seorang Rahab, perempuan Kanaan, orang Kanaan, bukan Israel, perempuan sundal, pelacur. Dia adalah politeisme, menyembah banyak berhala. Namun saudara-saudara dia diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada Rahab ini. Saudara, kalau kita memperhatikan kisah ini dilanjutkan dengan permohonan Rahab agar keluarganya diselamatkan. Ayat 12 sampai 14 itu kita menyaksikan di mana pada waktu itu dia memohon keselamatan. Dan dua pengintai itu setuju dengan permohonan Rahab itu. Permohonan meminta kepada keluarganya agar diselamatkan. Pengintai-pengintai itu menyetujuinya dan berkata, aku telah berlaku ramah terhadap kamu. Berlakulah ramah terhadap aku. Selamatkanlah keluargaku. Dan jawab pengintai itu, nyawa kami jaminannya, saudara-saudara. Membuat satu perjanjian Rahab dengan orang Kanaan itu. Saudara-saudara, Rahab orang Kanaan itu mengadakan perjanjian dengan pengintai-pengintai itu, memberikan janji. Kami jadilah jaminannya.
Karena dia percaya, dia yakin sekali bahwa Tuhan berkenan dengan perjanjian itu. Apa tandanya, saudara-saudara? Apa tanda dari perjanjian ini? Di dalam teks kita, kalau kita melihat Abraham, itu tandanya, janji Abraham itu dengan sunat. Kita melihat di sini, kita menemukan tandanya tali kirmisi. Benang merah disebutkan di sana. Ada kewajiban dua belah pihak harus penuhi, ada sumpah setia, enggak boleh dibatalkan. Tetapi di situ kita melihat ada perjanjian yang ditandai dengan tali kirmisi, benang merah itu. Saudara-saudara, ayat 15 sampai 21 kita melihat satu kaitan yang dicatat oleh Yosua pasal 2 ini, yaitu peristiwa Paskah. Paskah dalam perjanjian lama, bukan perjanjian baru, tetapi ini berkaitan erat, yaitu yang dimasukkan Paskah di Keluaran, di mana Tuhan mencabut nyawa-nyawa anak-anak di Mesir. Dan kita melihat di dalam cerita Yosua pasal yang kedua ini, saudara, pengintai itu keluar lewat jendela, dan jendela yang bagaimana? Yang telah diberikan kepada tali merah kirmisi. Itu seperti tiang pintu Paskah yang dikenakan dengan darah anak domba Allah di ambang pintu, tiang-tiang pintu itu di kitab Keluaran. Saudara-saudara, tanda tali kirmisi, tali merah yang diikat pada jendela ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat di ayat berikutnya sampai ayat yang ke-18, saudara, pernyataan ini diperkuat kembali di sana. Seperti pada masa Nuh, pada waktu Nabi Nuh, yang diselamatkan mereka yang masuk ke dalam bahtera. Kalau kamu mau diselamatkan, masuk ke dalam bahtera. Dan di sini kita melihat di dalam rumah Rahab, rumah keselamatan, rumah perlindungan itu, kita saksikan. Ini janjinya, ini perjanjian itu. Saudara-saudara, sampai Rahab pun masuk ke dalam silsilah Yesus dalam perjanjian ini. Saudara-saudara, di dalam penutup khotbah ini, mari kita refleksi sejenak. Maukah kita mengakui bahwa Tuhan tahu cara Tuhan yang terindah di dalam mengerjakan keselamatan. Kita nggak tahu cara Allah bekerja, kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara-saudara. Yang pasti kalau kita melihat di sini, saudara, Tuhan menyatakan dirinya dengan hal yang tidak biasa kepada perempuan yang berdosa. Tuhan menyatakan dirinya kepada Rahab. Dan kita meyakini dari Alkitab dikatakan orang yang disentuh oleh anugerah Allah itu dibuka hatinya oleh Roh Kudus, dibuka hatinya dan dibuka matanya untuk melihat kebenaran, untuk melihat keselamatan. Sehingga di sana seseorang yang melihat keselamatan dan menyaksikan kebenaran dan menerima anugerah itu, hatinya diubah menjadi hati yang baru, hati yang hancur dengan pertobatan sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terbuka dengan perenungan kita bersama. Bagaimana sikap kita terhadap orang di sekeliling kita? Mungkin kita berpikir orang yang demikian tidak mungkin diselamatkan, orang yang berdosa seperti itu. Tetapi izinkan saya ingin mengajak saudara berpikir sejenak, saudara. Hidup kita ini adalah kesempatan itu. Di menit-menit terakhir pun, saudara, anugerah Allah masih bertindak dalam diri kita. Dan kita harus tanggap, harus melihat. Dua penjahat di samping Yesus. Salah satunya di menit-menit terakhir. Di saat itulah anugerah Allah datang kepadanya, saudara. Dan orang yang demikian masuk ke dalam kerajaan surga. Saya membayangkan, saya memikirkan 3 malam berturut-turut. Dari berapa malam lalu saya itu merenungkan 3 sahabat saya yang saya kenal baik waktu melayani di Jakarta. Pendeta Dedi Wikarsa, seorang masih lebih muda dari saya. Pendeta Solomon Tong, waktu saya masih mahasiswa saya sering ketemu karena saya senang sekali dengan pimpinan paduan suaranya. Dan yang ketiga, Pendeta Niko Ong yang ada di Taiwan. Berapa waktu lalu, waktu peneguhan kependetaannya di Sydney, saya ikut bersama-sama mendoakan. Dan yang keempat kemarin, seorang
hamba Tuhan yang sangat-sangat dipakai Tuhan untuk melayani kaum muda, yaitu Bapak Marujahan Sijabat. Anaknya itu Jerome Pauline yang pernah datang ke kota Sydney. 4 hamba Tuhan di dalam 3 hari yang berturut-turut. Karena kami ada di dalam satu alumni, saya melihat tentu yang ditinggalkan sedih, kami juga sedih, kedukaan. Tapi bagi kita yang memiliki pengharapan, kematian sekalipun itu merupakan keindahan. Pintu, ketika kita ada di depan pintu itu, saudara-saudara, bagaimana jawaban kita? Apa alasannya kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga ini? Apa alasannya kamu akan masuk dalam kehidupan bersama? Tuhan Yesus kalau bertanya hal ini, saudara-saudara, mungkin kita menjawab, ya karena aku orang yang rajin, aku orang yang setia, aku orang yang mempersembahkan ini dan itu, aku yang berbuat baik dan sebagainya, aku yang membangun gereja, aku yang menjadi pendeta besar. Saudara-saudara, saya kira ini bukan jawaban yang benar. Saudara. Jawaban yang benar adalah karena Dia. Third person. Karena Tuhan, karena Kristus, karena Dia yang ada di atas kayu salib, yang ada di sampingku, penjahit itu berkata, dan Dia yang berkata, masuklah bersama aku. Engkau akan bersama-sama aku. Dialah yang menyatakan dirinya kepadaku, saya boleh masuk, saya sekarang datang. Dan firman Tuhan inilah yang menjangkau saudara dan saya. Sekalipun kita manusia yang berdosa, kita mempunyai pengharapan yang pasti. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dari pelajaran Yosua pasal 2 ini. Dan mari kita terus giat belajar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Amin.